Kemudian ada masalah penting. Karena di sini yang dianggap najis itu kan badan dan pakaian. Pakaian dimaksud adalah yang dipakai. Dan ketiga adalah tempat. Yang dimaksud dengan tempat apa? Yang dimaksud dengan tempat adalah sesuatu yang bersentuhan dengan badan atau bersentuhan dengan pakaian. Jelas? Ya, jadi Ustadz, ada orang sholat tapi di waktu sujud, tempat sujudnya ini najis. Ketika dia sujud, dia berusaha menghindar dari tempat najis itu dan tidak kena badannya, tidak kena pakaiannya. Jadi ketika sujud, najis itu ada di bawahnya. Lantai itu najis. Tapi dia waktu sujud tidak terkena badan, tidak terkena pakaian. Maka hukum sholatnya sah. Ya jelas. Kenapa sah? Karena tidak di tempat yang terkena badan, tidak juga terkena pakaian. Syaratnya itu ya. Jadi kalau misalnya tempat yang najis itu kena rida, kena selendang, apalagi sampai kena lutut, kena kaki, kena tangan di waktu sujud, berarti hukum sholatnya nggak sah. Jadi kalian tidak apa-apa. Di tempat musolah yang kecil itu ada najis, berapa titik ini najis, ini najis. Kalian sholat di antara najis tidak apa-apa. Yang penting jangan bersentuhan dengan apa? Ya, jangan bersentuhan dengan najis, baik badannya ataupun pakaiannya. Bahkan boleh seseorang misalnya kalau ada lantai yang najis, dia punya sejadah, sejadahnya ditaruh di atas lantai yang najis, dia sholat di atasnya. Boleh? Kenapa boleh? Karena tidak bersentuhan dengan badan, tidak juga bersentuhan dengan pakaiannya. Itu kan sejadah yang bersentuhan. Sejadah dia bukan pakaian yang dia pakai, bukan kain yang dibawa juga, bukan sesuatu yang dibawa. Kecuali kalau sesuatu yang dibawa. Ya, contohnya rida ini. Sholat pakai rida, ridanya panjang. Kemudian ketika sujud, rida itu nempel di lantai yang najis. Berarti hukum sholatnya sah. Kenapa? Karena ridanya dibawa. Kalau ridanya ditaruh di bawah, dia tidak bawa rida, dia sholat, maka hukumnya sah. Jadi taruh sejadah di atas najis, dia sah sholatnya. Cuma makruh aja gitu. Kita katakan hukumnya apa? Makruh. Kenapa makruh? Sejajar dengan najis. Ya, walaupun tidak membatalkan sholatnya, tapi makruh hukumnya ya. Jadi kalau kita sujud di bawah badan kita, di bawah dadah kita ada najis, atau kita berdiri di bawah sejadah, di atas di bawah kaki kita najis, maka hukum sholatnya sah karena tidak bersentuhan dengan kaki, tapi hukumnya apa? Makruh. Jelas?